Kita lihat di sini ada perusahaan namanya Grey Company. Perusahaan ini adalah menambang tembaga ya. Kemudian perusahaan ini untuk menjual tembaganya itu selama 4 kuartal ke depan alias 1 tahun dengan cara menandatangani kontrak yang disebut dengan forward. Kalian masih ingat apa yang disebut dengan hedging? Hedging itu ketika kita jual 100.000 pound tembaga pada satu harga yang sudah disepakati. Harga yang disepakati di sini adalah entah nanti jadi berapapun, pokoknya kita jual tembaga itu per poundnya $300. Nah, apapun yang terjadi, kita jualnya $300. Akhirnya, 1 Oktober itu diketahui harga tembaganya 310. Kita lihat di sini. 1 Oktober, janji harga kontraknya 300. Ternyata harga pasarnya menjadi 1 Oktober itu 310. Karena kita berposisi sebagai penjual, harusnya punya kemungkinan jual 310, tapi sudah terlanjur janji 300, maka kita mengalami kerugian. Ingat, kalau rugi itu debitnya other comprehensive income. Jadi kalau rugi, debitnya other comprehensive income. Kemudian kreditnya akan muncul forward contract, jangan lupa diberi huruf L. Apa itu singkatannya L? L itu kepanjangannya nanti liability atau hutang. Sebaliknya kalau untung kita sudah punya catatan di sebelah kanan sini. Kalau untung jurnalnya dibalik, OCI atau other comprehensive income letakkan di sebelah kredit, kemudian debitnya adalah forward contract A. A itu mewakili kepanjangan dari aset. Nah, isinya jurnal ini bagaimana? Isinya jurnal ini kita harus mengingat rumus present value. Rumus present value itu future dibagi 1 tambah rate bunga pangkat periode. Kita lihat satu persatu ya. Di sini yang menjadi future value-nya adalah selisih harga kontrak yang disepakati 300 dan harganya yang memang harus 1 Oktober itu 310. Kemudian karena ini harga masih per pound, kita butuh mengalihkannya dengan 100.000 pound. Kita bagi dengan persentase. Persentasenya saya yang kasih tahu ya. Di soal ini ditambahkan rate-nya 12% dalam tahunan. Berarti kalau kita mau ubah dalam bulanan, 12% bagi 12 bulan sama dengan 1% per bulan. Makanya di sini rate-nya 1%. Kemudian selanjutnya di sini juga pangkat periode. Periodenya dihitung mulai dari pertama kali tanda tangan kontrak. Tanda tangan kontraknya itu tanggal 1 Oktober 2011. Karena 1 Oktober 2011, 1 tahun ke depan sampai 30 September 2012, 1 tahun alias 12 bulan. Nah, memasukkan rumus ini boleh pakai kalkulator, atau kalau kalian sekarang sedang online di laptop, atau ada yang di HP-nya punya financial calculator, boleh pakai financial calculator. Masukkan rumusnya PV atau present value. Rate-nya diisi 1%, 0,01. N per itu periode atau N, 12 bulan. PMT itu kosongin aja. Kemudian future value-nya diisi ini, selisihnya 300 kurangi 310 berarti 10. 10 kali 100.000 berarti 1 juta. Sudah. Nanti ketika kalian tekan tombol done begitu, di Excel itu nanti ada langsung result-nya. Result-nya itu nggak usah diperhatikan minus positifnya, pokoknya selalu mutlak. Nah, kita ambil aja pembulatannya 887449. Nah, itulah minggu lalu kita ketemu itu. Kemudian lanjut lagi. Habis 1 Oktober, tanggal berikutnya adalah 31 Desember. Kalian tahu nggak? Kenapa kok di sini habis 1 Oktober terus 31 Desember? Kenapa kok tanggal-tanggalnya ini sudah pakem Maret, Juni, September? Ada yang tahu? Kenapa itu kok? Tanggalnya kok nggak sembarangan gitu loh. Kok habis 3 Oktober? bulanan. Betul. Ini 3 3 bulan ya. Betul. Ini quarterly ya. Quarterly itu kalau di bahasa Indonesia kan 1 tahun 4 kali, betul sekali, alias triwulanan, 3 bulanan. Sehingga habis Oktober ya Desember, habis Desember ya Maret, dan seterusnya. Karena itu kita sekarang berurusan dengan tanggal 31 Desember. Nah, bandingkan lagi. Harga kontraknya 300. Kemudian harga pasarnya
pas 300. Kalau harga kontrak sama dengan harga pasar, itu namanya tidak untung, tidak rugi, alias break even point. Nah, break even point itu memang nggak ada jurnalnya, karena nggak untung, nggak rugi. Tapi kalau kita sudah di tanggal yang bulan berikutnya, kita harus melakukan dua hal. Yang pertama, kita mencatat nggak untung, nggak ruginya Desember. No entry ya, karena nggak untung, nggak rugi. Yang kedua, kita harus menghapus kerugian atau keuntungan periode sebelumnya. Di sini sebelumnya Oktobernya kebetulan rugi, berarti yang kita hapus adalah rugi Oktober. Cara menghapusnya bagaimana? Gampang sekali, jurnalnya tinggal dibalik. Yang tadi OC di debit jadi di kredit, yang tadi forward kontraknya di kredit jadi di debit. Yang perlu kalian perhatikan, ketika membalik forward kontrak L tidak boleh jadi A ya. L dibalik ya sudah, di debitnya tetap L. Nah, ini review sebentar sebelum kita masuk lagi ke bulan berikutnya. Ada pertanyaan? Kalau yang merasa mikrofonnya susah, kalian boleh selalu chat line grup ya. Di grup itu saya selalu aktif mendengarkan kalian. Jadi kalau yang, nah ini ada yang bilang seperti Neta loading terus, coba nggak apa-apa, kita dicoba ya Neta. Kalau ada pertanyaan silakan lewat mic di sini boleh, atau yang mic-nya ada gangguan teknis boleh lewat chat juga. Oke, saya lanjut ya ke tanggal berikutnya. Tanggal berikutnya di sini setelah 31 Desember, 3 bulan berikutnya sudah dihitungkan di sini adalah tanggal 31 Maret. Coba kita lihat apa yang terjadi tanggal 31 Maret. 31 Maret, ganti tahun sudah, jadi 2012. Kita bandingkan lagi, 31 Maret itu diketahui di pasaran. Sekarang harga tembaganya itu 295 per pound. Kita coba lihat, janji harga kontraknya selalu sama 300 terus. Kemudian kita bandingkan dengan harga pasar saat 31 Maretnya. Harga pasar saat 31 Maretnya ternyata mengalami penurunan. Penurunannya menjadi 295 ya. Kita tulis di sini penurunannya 295. Nah, kalau kita sebagai penjual, kita mengalami keuntungan atau kita mengalami kerugian? Kalau kita sebagai penjualnya. Kalau kita sebagai penjual, Untung. jawab Kristabel, Cindy, Suster, Anggi. Untungan. Ya, ini adalah untung ya. Kalau di pasar harganya 295 tapi kita sudah tanda tangan kontrak, kita sudah janji jualnya 300 ya, kita mengalami suatu keuntungan. Bagus. Kita tuliskan di sini keuntungan bulan ini, Maret. Ingat jurnalnya apa kalau misalnya untung, Melisa? Apa jurnalnya kalau untung, Mel? Gain. Oh, nggak ada gain di sini. Ini loh. Nggak ada gain di sini. Untung. Nggak ada gain. Apa? Oci. Oci. Ocinya di debit atau ocinya di kredit kalau untung? Kredit. Kredit, bagus. Oci di kredit ya. Other comprehensive income. Terus debitnya apa? Debitnya adalah Natalia. Forward. Apa debitnya? Kontrak. Forward contract. Forward Forward yang kontrak. Nah, A atau L? Kalau di debit A atau L? A, betul. A itu aset. Oke. Sekarang kita mau masukkan ke dalam rumus ini. Saya mau copy paste dulu rumusnya. Jadi kita mau hitung keuntungannya berapa. Mari kita lihat ya. Sekarang 31 Maret harga pokok kontraknya tetap 300, tapi bukan 310 harga pasarnya. Kita ganti. Harga pasarnya berarti 295 begini. Kemudian kalikan dengan, karena ini harga masih per pound, kita kalikan dengan 100.000 pound ya. Kemudian dibagi dengan, nah periodenya sudah berjalan sekarang. Periodenya bukan lagi dari 1 Oktober ke 30 September. Sekarang sudah berjalan sampai tanggal 31 Maret sekarang. Jadi dari 31 Maret hari ini,
hari dibuat jurnalnya, sampai 30 September itu masa berakhirnya kontrak ya. Kita hitung ya. Maret sampai September, berapa lama itu? Kalau Maretnya sudah akhir, kita ngitungnya mulai April ya. April, Mei. Jadi kita ngitungnya itu mulai April, Mei. Gimana? April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Kalau kita hitung itu sisa berapa bulan ini? Siapa yang sudah menghitung? 6. Bagus sekali. 6. Kalau kalian mau pakai cara cepat, saya kasih tahu cara cepatnya seperti ini. Tadi kan di sini kan 12 bulan ya. 12 bulan, tadi kalian jawab jalan 3 bulanan. Berarti di sini sudah jalan 3, sisa 9. Di sini sudah jalan 3 lagi, makanya sisa 6. Gitu juga boleh. I-nya nggak akan pernah berubah, I-nya selalu sama. Saya buat soalnya 12% biar mudah, berarti 12% per tahun sama dengan 1% per bulan. Oke, kemudian kita ganti ya, 1%-nya sama, pangkatnya menjadi 6, begini. Kalian boleh pencet kalkulator. Ayo silakan yang sedang online, yang sedang siap pakai kalkulator. Ketemu berapa? Saya mau tes kalian dulu. Siapa yang bisa jawab? Ketemu berapa ini? Klavia, Bu. Ya, Klavia. Berapa, Klav? 471022. 471022. Itu kayaknya belakangnya 2-nya harus kamu buletin nggak sih? 023 nggak? Belakangnya 2 berapa? 2,6176. Nah, berarti kalau belakangnya 6 jadi 471023 ya, Klavia? Klavia hitung pakai kalkulator atau pakai Excel? Kalkulator. Kalkulator. Kita coba lihat kalau pakai Excel ya. Kita buktikan buat teman-teman yang ada di sini, bagaimana kalau kita masuk ke rumusnya ini. Rate-nya kita masukkan 0,01, N per-nya kita masukkan periode 6, PMT kosong aja. Kemudian ini 300 kurangi 295, 5 kali 100.000 pound berarti 500.000. Nah, bagus sekali. Ini seperti yang disebutkan Klavia tadi ya. Jadi, kalau kita lihat di sini itu hasilnya adalah 471 kemudian 471022,6. Karena itu 0,6, maka kita bulatkan ke depannya. Oke, betul. Boleh lewat Excel, boleh lewat kalkulator ya. Terima kasih, 471023-nya betul. Kita mau buat jurnalnya sekarang. Apa jurnal untuk kelengkapannya lagi? Setelah ini sudah benar, 471023. Kita harus ngapain lagi ya? Kita harus buat satu jurnal lagi. Jurnal apakah itu? Jadi setelah mengakui keuntungan, sudah betul, terus kita harus bikin jurnal lagi. Jurnal apa itu? Ada 2 hal yang dilakukan ya kalau sudah berjalan di tahun depannya. Seperti ini. Kita mencatat yang Desember, menghapus yang berlalu. Berarti karena di sini kita sudah mencatat yang Maret, kita harus menghapus yang sebelumnya. Yang sebelumnya di sini adalah bulan Desember. Bulan Desembernya kebetulan BEP. Kalau BEP itu jurnalnya no entry, dihapus pun ya no entry. Oke. Jadi 2 hal ya yang dibuat ya. Selain mencatat keuntungannya bulan Maret, kita juga harus menghapus yang periode sebelumnya. Ada pertanyaan sampai saya tanggal 31 Maret ini? Belum ada pertanyaan? Kita lanjut lagi ke bulan berikutnya. Kita lihat di sini. Setelah 31 Maret, berikutnya adalah 30 Juni. 30 Juni harga pasarnya menjadi 280. Mari kita lihat ya. 30 Juni. Harga kontraknya nggak akan pernah berubah. Harga pasarnya saat 30 Juni itu menjadi berapa tadi? 280. 280 begitu ya. Nah, kemudian kalau itu 280, sebentar. 280-nya itu kita coba 280-nya itu kita coba analisa mengalami keuntungan atau kerugian. Pada bulan Juni, perusahaan ini mengalami keuntungan atau mengalami kerugian? Untung.
Untung. Ya, keuntungan. Betul. Kalau yang masih bingung untung ruginya, ayo bilang dulu biar bisa. Keuntungannya sebesar berapa? Mari kita masukkan rumusnya lagi. Kita mau pakai rumus ini lagi. Nah, di sini kita lihat 300-nya nggak akan pernah berubah. Mari kita selisihkan dengan 280. Kemudian persennya nggak akan berubah 1%, tapi periodenya berjalan terus. Sekarang bukan 31 Maret, tapi 30 Juni. Boleh pakai cara gini juga, cepet ya. 6 bulan, sudah jalan 3 bulan lagi, maka sisa 3 bulan, gitu boleh. Atau hitung perlahan-lahan, mulai dari 30 Juni sampai 30 September. Berarti Juli, Agustus, September. Sama-sama kalian akan menemukan 3 bulan. Kemudian kita hitung, masukkan di rumus ini, kita ganti 1 tambah 1%, pangkatnya ini 3. Siapa yang sudah selesai menghitung di kalkulator, kita ketemu berapa keuntungan bulan Juni? 194, 118. Arsya, berapa? 194? 118,03. 8. Kalau belakangnya 0,03 berarti tetap 118 aja. Oke, Bu. Tadi 471,023. Tadi siapa yang jawab? Melisa ya? Mel? Apa? Tadi yang jawab Flavia, Bu. 023 siapa? Flavia. Oh, maaf. Flavia. Kemudian, nah, kita lanjutkan di sini 194, 118-nya. Mari kita lihat pakai rumus present value. Kalian bisa klik di sini function-nya. Kemudian kita masukkan rumus present value. Rate-nya 0,01. Kemudian bulannya 3. PMT-nya 0. Terus future value-nya kita selisihkan ya. 300 kurangi 280 berarti 20. 20 kemudian kali 100.000 berarti 2 juta. Arsya kurang satu angka itu. 2 juta. Ini bukan 194 ribuan. Oh iya, Bu. Iya, Bu. 194. Oke ya. 19 itu 1.900.000. Oke, nggak apa-apa. Kamu tetap dapat poin. Nah, nanti kita lihat hasilnya. Sebentar ya, saya kopikan hasilnya untuk kalian dulu. Coba kita lihat. Ini tadi hasilnya Arsi. Kemudian yang ini tadi hasilnya Flavia. Selanjutnya kita akan membuat jurnal. Siap-siap menjawab jurnal. Ini tadi saya taruh di sebelah sini ya, buat kalian belajar. Ini juga saya taruh sebelah kanannya. Jurnalnya apa? Untuk mencatat keuntungan bulan Juni. Forward contract. Siapakah ini? Anggi. Anggi, jurnal untuk mencatat keuntungan bulan Juni berarti apa? Forward contract sama OCI di kredit. Itu kalau jawab forward contract nggak boleh cuma forward contract begitu aja. Harus ada dalam kurungnya. Karena itu di... Dalam kurung A. Oke, berarti kita debat forward contract berikan dalam kurung A. Kemudian kalau kita mengalami keuntungan, berarti OCI-nya taruh di sebelah kredit. Nah, betul, kita masukkan ya yang tadi dijawab Arsi 1.941.180. Arsi ngitung pakai kalkulator atau Excel tadi? Arsia? Pakai Excel, Bu. Oke. Nah, jadi di sini kita bisa lihat hasilnya 1,9, betul. Ini tadi dijawab Anggi. Anggi, selain mencatat keuntungan bulan ini, kita harus ngapain yang bulan lalu? Dihapuskan. Oke, bulan lalu sebelum bulan Juni berarti ada bulan apa tadi? Sini kita punya bulan? Maret. Bagus. Bulan Maretnya kita mengalami untung atau rugi? Untung. Loh, kok ada suara suster? Berarti hapus keuntungan bulan Maret. Hapus keuntungan bulan Maret, Anggi. Kalau tadi Maret itu untungnya forward contract A atau OCI, kalau dihapus jadi apa?
Tinggal Kalau dibalik dihapus aja. no entry. Oh, pakai dibalik. Iya, jadi untuk Maretnya tadi ini, yang warna hijau ini, saya blok hijau, tinggal kamu balik aja. Berarti OC-nya kan Oke. dikredit. Balik jadi di Di debit. hebat. Kemudian apalagi jurnalnya? Forward contract hanya di kredit. I, forward contract A-nya dikredit. Berapa nilainya yang dihapus? Sesuai sama yang Maret itu. Berapa itu? 471023. Betul, 471023. Ketika nanti kalian baca referensinya, nanti kalau misalnya saya punya soal, kalian kerjakan seperti ini sudah benar ya. Tapi kalau kalian baca referensinya, buku paket kita, textbook kita namanya BIMS itu, mungkin kalian nggak akan menemukan jurnal yang dipisah menjadi dua seperti ini. Tidak ada catat keuntungan sama menghapus keuntungan. Nah, caranya, kalau melihat ada akun yang sama, jurnal ini juga bisa dijadikan satu. Bagaimana caranya menjadikan satu? Ayo, coba jawab. Bagaimana cara menjadikan jurnal ini jadi satu? Yang sama Dikurangi, Bu. tinggal dijadikan satu. Gimana? Dikurangi. Gimana Adi Lorenza? Artinya dikurangi. Gimana? Dikurangi, Bu. Ya, forward kontrak A-nya 1,9 kan debit. Forward kontrak A yang dikredit kan 400. Berarti forward kontraknya di debit atau di kredit? Di debit. Di debit. Cindy kok jadi Sofia? Gimana Sof? Debitnya berarti forward kontrak sebesar? Sebesar 1470157. Wow, kamu hitung sudah ya, bagus. Kemudian other comprehensive income-nya juga begitu. Yang di Sama. kredit 1,9, yang di debit 400. Berarti kita selisihkan aja, betul itu. Nah, kemudian kalau sudah, kalian nanti boleh pilih salah satu aja. Boleh yang atas, boleh yang bawah. Ini dipilih ya. Jadi jangan dibuat dua-duanya. Oke, coba dipahami sebentar sambil coba buat jurnal tanggal 30 Septembernya ya. Silakan buat 30 Septembernya. Sudah dicoba buat jurnal tanggal 30 Septembernya? 30 Septembernya kita lihat mengalami keuntungan atau mengalami kerugian. 30 September ini bakalan beda dengan bulan-bulan yang sebelumnya. Karena 30 September itu sekaligus jadi tanggal yang khusus ya kalau di peristiwa ini. 30 Septembernya itu berarti menjadi tanggal berakhirnya suatu kontrak forward ini. Jadi nanti kita akan membuat jurnal yang berbeda karena selain ini mengakui keuntungan kerugian, tanggal 30 September itu juga tanggal berakhirnya suatu kontrak. Kita coba buat seperti yang tadi dulu. Karena 30 Septembernya di sini harganya 310. Coba kita bandingkan harga kontraknya 300. Harga kontraknya saya buat warna merah biar ingat kalau itu selalu sama setiap bulannya. Kemudian bandingkan dengan harga pasar yang memang tanggal 30 September tersebut. Harga pasarnya tadi 310. Berarti waktu 30 September alias berakhirnya kontrak ini, perusahaan ini mengalami keuntungan atau mengalami kerugian? Kerugian. Rugi. Karena kita berposisi sebagai penjual, penjualnya punya kesempatan di pasar naik jadi 310, tapi terlanjur janji dengan kontrak hedging, jualnya cuma 300. Betul, berarti mengalami kerugian. Silakan kalian cari ruginya. Silakan dimasukkan ke rumus ini tadi. Rumus present value. Saya tunggu beberapa saat, coba dikerjakan berapa kerugian yang kalian temukan. 914339.
Ada yang sudah ketemu jawabannya? 914 339. Nah, kalian harus teliti. Kalau masukkan di rumus ini, coba kita lihat dulu ya. 300-nya itu nggak akan pernah berubah, karena 300-nya adalah harga kontrak. 280-nya kita ganti jadi harga pasar September, kan 310. Kalikan 100.000. Yang punya jawaban lain nggak? Harus telitinya, ayo. 1%-nya tetap sama, 12% per tahun, 1% per bulan. Dan 70, 590. Bukan juga. Ada yang punya jawaban lain lagi? Ini loh, kalian harus teliti di sini. Perhatikan rumus ini. Kalau periodenya ya, sekarang sudah sampai tanggal 30 September. Berakhirnya juga 30 September. Berarti N-nya itu sama dengan 0. Atau kalau mau pakai cara cepat ya, di sini tadi kan sisanya periode kan 3 bulan. 3 bulan jalan 3 bulan lagi kan berarti habis, sisa 0. Apakah 1 juta, kalian Bu. masih ingat matematika? Segala sesuatu kalau dipangkat 0 berapa? 0. Oh, maksud segala Satu. sesuatu dipangkat 0, 0. Satu. Jadi segala sesuatu dipangkat 0 itu 1 ya. Kita lihat di sini, 300 kurangi 310, itu berarti 10. 1 juta. 1 juta. Nah, 1 juta, 1 juta. oke, 1 juta. Berarti 1 juta, kemudian saya bagi dengan 1, hasilnya ya 1. Oke. Berarti jawabannya, kerugiannya adalah 1 juta, alias tidak perlu di present value lagi, karena tanggal 30 September ya sudah hari itu, sudah nilai presentnya. Nah, kita punya jurnal yang berbeda. Untuk mencatat 1 juta kerugian ini, tidak langsung dicatat rugi begitu saja. 30 September, karena ini adalah tanggal selesainya kontrak, kita buat keterangan di sini, karena ini penyelesaian kontrak, kita harus lihat kita jadi posisi penjual atau pembeli. Di sini kita jadi penjual. Apa jurnal penjualan? Tumben ya Jesslyn Bianca kok nggak muncul ya. Jess, kamu loh ini yang tanya Jess, kapan hari jurnalnya jual beli? Apa Jess? Jurnalnya penjualan pembelian. Ini penjualan kebetulan ya. Karena di sini kita kontraknya sebagai penjual, berarti apa jurnal penjualan? Penjualan Piutang sama pendapat. Gimana? Piutang, betul. Lalu? Minggu lalu kita juga sudah buat ya jurnal penjualan ini pakai yang foreign currency, dolar jadi rupiah. Apa? Account receivable, kreditnya? Melisa lanjutin. Penjualan. Account receivable. Penjualan, sales. Kita pakai bahasa Inggris, kemudian apa lagi? Oh, minggu lalu kita pakai pendekatan yang satu aja ya, pendekatan yang periodik ini namanya. Hari ini kita pakai yang perpetual. Perpetual itu berarti bawahnya ada lagi yaitu cost of goods sold sama inventory. Jadi cost of goods sold dan inventory. Account receivable to sales-nya kita ikuti harga pasar terkininya. Account receivable to sales harga pasarnya 30 September itu berarti 310. Kemudian kalikan dengan ya. Itu kan per pound. Kalikan kita jualan 100.000 pound. Berarti kita terima uang berapa? 310 kalikan dengan 100.000. Kita akan menerima uang sebesar 31 juta. Ini boleh terima uang langsung, account receivable, boleh juga cash ya. Account receivable-nya masih bentuk piutang atau langsung cair jadi uang tunai, cash juga boleh. Nah, COGS dan inventory-nya pakai yang ada di soal. Coba kalian temukan di soal itu. Di sini ada kata-kata perkiraan fixed cost-nya 25 juta dan variable cost-nya 39 per pound. Fixed cost 25 juta, ya saya tulis di sini fixed cost 25 juta dan variable cost-nya diperkirakan 39 per pound. Karena itu masih per pound harus dikali lagi dengan
100.000 pound. Kita kembali ke bawah. 25 juta ditambah dengan 3.900.000. Berarti di sini ya 25 juta. Ditambahkan variabel 3.900.000, maka hasilnya adalah 28.900.000. Nah, ini adalah harga jual, ngikutin harga pasar. Kemudian yang di bawah itu adalah harga pokok penjualan. Ini tentang jurnal penjualan. Sekarang kita mau mengakui yang kerugian bulan Septembernya, yang tadi kita sudah masukkan rumus, yang bawahnya tadi pangkat 0 jadi 1, ketemu 1 juta rugi. Ternyata 1 juta ruginya itu nggak usah pakai OCI lagi ya. Karena hari ini sudah tanda tangan kontrak, kontraknya memang harus selesai hari ini. Kalau memang kita rugi, sales-nya di-cancel 1 juta, sales yang awalnya kredit jadi di debit, kemudian piutang atau uang tunainya berkurang di sebelah kredit. Jadi masuk akalnya penjualannya harusnya 31, tapi kita cancel tadi katanya ruginya 1 juta. Kita cancel 1 juta. Begitu pula kita mestinya punya kesempatan dapat account receivable atau uang kan 31. Gara-gara kita rugi 1 ya sudah dikurangi 1. Jadi 30 juta. Sebenarnya kalau kita tarik kesimpulan ya, berarti kalau account receivable atau cash-nya itu kita coba jadikan 1 gabung. 31 kurangi 1 kan alias 30 juta. 30 juta itu kan berarti sesuai dengan janji kita. Kontraknya tadi kan mau 300 per pound. Jadi memang itu gunanya hedging. Apapun yang terjadi, penjualannya ikut harga kontrak yang sudah disepakati awalnya. Jangan lupa ada satu jurnal lagi, selain mencatat kerugian yang sekarang yang September, berarti harus menghapus kejadian bulan yang sudah berlalu. Bulan yang sudah berlalunya bulan apa? Bulan yang sudah berlalunya berarti kan di sini bulan apa sebelumnya? Juni kan? Nah, bulan Juninya mengalami apa? Juninya mengalami untung. Untungnya Juni harus dihapus. Siapa yang bisa buat jurnal untungnya Juni dihapus? Ini jurnal. Ya, suster. Jurnalnya. OCI terhadap forward contract. OCI terhadap forward contract sebesar 71.157, Bu. hah? Sebesar berapa? 1 juta. Oh, harus hati-hati. Jadi kalau kita mau menghapus yang keuntungan sebelumnya ya, suster, kita harus menghapus hanya yang bulan Juni aja. Kalau kita pakai jurnal yang dijadikan 1, itu punya kelemahan. Jurnal yang dijadikan 1 itu Juni sama Maretnya digabung. Sedangkan yang mau kita hapus hanya Juni. Berarti lihat yang Juni aja. Berapa itu? Kalau kita mau hapus keuntungan yang Juni saja. 41. Berapa? 1941, Iya, 180. betul. Jadi other comprehensive income, forward contract A, gunakan angka yang bulan Juni saja. 1941, 180. Oke. Nah, sudah selesai. Ini tentang forward contract. Ada yang mau bertanya tentang forward contract ini? Kita sudah menyelesaikan satu hal, yaitu tentang forward contract. Seperti biasa, kita harus keluar meeting dulu. Setelah keluar meeting, kemudian kita akan kembali lagi. Sebelum saya keluar meeting,